Di sebuah kota metropolitan di Spanyol, hiduplah seorang pria bernama Mark, yang menyadari bahwa lingkungannya kini tampak sunyi dan kacau, tanpa seorang pun yang berani melintas di jalanan. Semua itu disebabkan oleh sebuah fenomena misterius yang telah menjerumuskan negara tersebut, bahkan banyak negara lain, ke dalam situasi seperti kiamat. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui asal-usul dari fenomena itu. Namun satu hal yang pasti, siapa saja yang nekat melangkah keluar ke jalan akan seketika mengalami serangan panik hebat, diikuti dengan serangan jantung, dan akhirnya, orang itu akan habis hidupnya hanya dalam beberapa detik. Kondisi itu memaksa masyarakat untuk mengubah cara hidup mereka secara drastis. Mereka menjalani lockdown mandiri dengan ketat, sambil berhemat menggunakan persediaan makanan dan minuman yang masih ada. Setiap distribusi kebutuhan pokok bahkan harus dicatat oleh tim pendistribusian, agar jelas siapa saja yang sudah mengambil jatahnya. Meski demikian, tidak semua orang mampu bertahan dengan cara hidup penuh keterbatasan tersebut. Sebagian memilih untuk menjadi penjara, merampas milik orang lain demi bertahan hidup. Akibatnya, banyak orang yang menderita karena kehilangan barang berharga mereka, bahkan ada yang sampai harus habis hidupnya karena tindakan brutal kelompok penjara itu. Mark sendiri sudah menjalani lockdown mandiri selama 3 bulan penuh, bertahan di gedung perkantoran tempatnya dulu bekerja sebagai seorang pemrogram. Namun kini, perannya berubah total. Ia harus bekerja kasar membantu menghancurkan tembok, demi menemukan akses menuju dunia luar, dengan harapan bisa memperoleh persediaan makanan dan air di tempat lain. Suatu hari, ketika tiba gilirannya untuk melubangi dinding yang sudah cukup rapuh, seorang rekannya memperingatkan bahwa tindakannya berisiko membuat langit-langit runtuh. Akan tetapi, Mark tetap melanjutkan usahanya, karena satu-satunya hal yang ada di benaknya hanyalah keinginannya untuk bisa bertemu kembali dengan Julia, kekasih yang terpisah darinya sejak bencana serangan panik itu bermula. Rekannya berteriak berulang kali mencoba menghentikan Mark, tetapi akhirnya Mark berhasil merobohkan dinding tersebut. Celah yang ia buat ternyata membuka jalan menuju sebuah terowongan kereta bawah tanah. Beberapa waktu setelah itu, ketika Mark sedang mengantri pembagian makanan dan minuman, ia memperhatikan mantan bosnya, Enrique, yang membawa sebuah tas berisi alat GPS. Mark langsung merasa curiga, sebab ia pernah melihat alat itu sebelumnya dan mengetahui bahwa alat tersebut sebenarnya hilang dari sebuah mobil. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa Enrique kemungkinan besar mencurinya. Mark pun menanyai Enrique mengenai tujuan perjalanannya. Enrique menjawab bahwa ia hendak menuju sebuah rumah sakit. Sementara Mark sendiri berniat menggunakan GPS itu untuk menemukan jalan ke apartemennya, tempat ia berharap bisa bertemu kembali dengan Julia. Enrique sempat mengingatkan bahwa semua telepon genggam sudah dilengkapi dengan GPS. Namun Mark menjelaskan bahwa sistem itu menggunakan menara BTS yang sudah tidak berfungsi, sedangkan satelit masih berfungsi hingga saat ini. Oleh karena itu, alat GPS tersebut masih dapat dimanfaatkan. Dengan alasan itulah, Mark meminta Enrique untuk mengantarkannya ke unit apartemennya bersama Julia. Sebagai gantinya, Mark menawarkan untuk memberikan peralatan miliknya, seperti senter dan sebuah tangki gas yang dapat digunakan untuk menghancurkan sesuatu. Enrique kemudian bertanya dari mana Mark memperoleh barang-barang tersebut, dan Mark menjawab bahwa ia mendapatkannya dari seorang rekan kerja yang telah habis hidupnya setelah keluar dari gedung dan mengalami serangan panik. Mendengar hal itu, Enrique teringat bahwa dirinya pernah memecat rekan kerja tersebut sebelumnya, yakni pada masa-masa awal munculnya kabar bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa habis hidupnya apabila nekat keluar ke jalanan. Sebelum fenomena serangan panik menyebar luas, Mark sempat melihat sebuah berita tentang seorang remaja asal Kanada yang dikabarkan melakukan tindakan di luar nalar setelah lebih dari 6 bulan berdiam diri di rumahnya. Akhirnya, video remaja itu pun menjadi viral. Beberapa orang di kantor Mark menduga bahwa remaja tersebut terlalu banyak bermain game, seperti kebanyakan remaja di Jepang. Ketika Mark melihat rekan kerjanya itu, ia menjadi takut dan berusaha menghindari keramaian. Hingga akhirnya ia dianggap aneh karena selalu memakai pakaian yang sama dari hari ke hari. Berita mengenai remaja Kanada yang viral itu mengingatkan Mark pada tetangganya yang tinggal di seberang unitnya, yang terkadang ia lihat sering mengurung diri di apartemen, hingga beberapa hari lamanya tidak terlihat lagi oleh Mark. Karena menduga gaya hidup tetangganya sama persis dengan remaja Kanada tersebut, Mark mencoba mengetuk pintu unitnya. Ternyata pintu itu terbuka dengan sendirinya. Karena tidak ada jawaban ketika Mark memanggil tetangganya, ia melihat lorong dalam unit tersebut penuh dengan sampah, sehingga ia merasa heran dengan gaya hidup tetangganya itu. Beberapa saat kemudian, tetangganya datang dan merasa curiga dengan kedatangan Mark. Mark pun menjelaskan dengan baik-baik, serta menanyakan kapan terakhir kali tetangganya itu pergi keluar. Sang tetangga menjawab bahwa dirinya tidak pernah keluar selama berbulan-bulan, dan ia pernah mencoba keluar sebelumnya, namun ternyata tidak mampu karena rasa ketakutannya yang sangat tinggi. Suatu hari, ketika Mark merasa pusing dengan pekerjaannya,
Ia mendengar rekan kerjanya yang dipecat Enrique, karena ketahuan menginap di gedung kantor selama berminggu-minggu tanpa pernah pulang. Ketika rekan kerja itu berteriak-teriak menolak untuk keluar, Mark langsung teringat pada kasus remaja Kanada dan kondisi tetangganya, sehingga ia merasa penasaran ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang semacam itu. Ia pun memutuskan untuk mengikuti rekannya tersebut. Ketika rekannya memohon-mohon agar tidak dibawa keluar, para satpam tidak peduli. Begitu tangannya terlepas dari pintu, ia mulai mengalami serangan panik begitu melihat ke angkasa. Tidak lama kemudian, ia pun mengalami serangan jantung. Mark segera membawanya kembali ke dalam ruangan untuk menyelamatkannya. Tetapi ketika ia memeriksa kondisinya, ternyata rekan kerjanya itu sudah tidak bernapas. Dan akhirnya, dia pun habis. Itulah bagaimana Mark dapat menemukan senter dan tangki gas dari loker rekannya tersebut. Karena Mark penasaran dengan apa yang disimpan oleh rekan kerjanya selama ini. Sejak saat itu, Mark mulai merasa takut dengan fenomena serangan panik tersebut, dan ketakutannya semakin bertambah 2 minggu kemudian, ketika terdapat laporan dari beberapa negara yang mengonfirmasi bahwa fenomena serupa juga terjadi di negara mereka. Fenomena tersebut kemudian dikenal dengan sebutan The Panic. Selain itu, dilaporkan pula adanya seorang lelaki yang habis hidupnya dengan kondisi telinganya berdarah di dalam mobil setelah ia meninggalkan rumahnya, sebagai bukti bahwa kendaraan pun tidak dapat memberikan perlindungan dari The Panic. Hal tersebut membuat Mark menyimpulkan bahwa dunia sedang berada dalam kekacauan. Ia pun melampiaskan kekesalannya terhadap para wanita yang masih tetap ingin melahirkan di saat-saat seperti ini. Namun, pernyataan itu membuat Julia tersinggung, karena ia menganggap Mark terlalu takut untuk memiliki anak. Akhirnya mereka terlibat perdebatan sengit, hingga Julia merasa sakit hati dan mengunci dirinya di kamar mandi. Hal tersebut membuat Mark semakin emosi. Lalu ia memutuskan untuk pergi meninggalkan apartemen. Sementara Julia menangis terseduh-seduh. Ketika Mark berjalan di jalanan, ia menyaksikan situasi sekitar yang semakin kacau, sementara para ahli berusaha mencari penyebab terjadinya fenomena The Panic. Beberapa ahli menyamakan fenomena ini dengan fobia bernama agorafobia, yang biasanya diderita oleh korban panik, di mana rasa takut berkembang secara tidak masuk akal terhadap ruang terbuka. Selain itu, penyebaran penyakit mendadak tersebut diduga berkaitan dengan peristiwa meletusnya sebuah gunung di Islandia, sehingga dapat diidentifikasikan bahwa agorafobia merupakan akibat virus yang dilepaskan dari suatu tingkat biologis yang tidak dikenal. Oleh karena itu, masyarakat diyakini sedang menghadapi sebuah kasus histeria massal. Namun, ada pula ahli lain yang tidak sepakat dengan dugaan tersebut, karena menurut mereka, anggapan itu seakan-akan menyamakan bahwa semua orang mengalami alergi berat terhadap debu atau polusi. Sementara menurut pandangan mereka, fenomena ini lebih diyakini disebabkan oleh sesuatu yang bersifat biologis dan disebarkan melalui awan debu. Alhasil terjadilah perdebatan di berbagai pihak. Namun Mark tidak terlalu mempedulikan hal tersebut, dan ia lebih berfokus untuk dapat berdamai kembali dengan Julia dengan cara menelponnya. Akan tetapi, yang mengangkat telepon tersebut ternyata adalah temannya di kantor, yang pada saat itu sedang berusaha menenangkan Julia. Setelah temannya memberitahu bahwa Julia tidak ingin berbicara dengan Mark, ia menjadi emosi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menemui Julia secara langsung. Namun, sebelum Mark dapat keluar dari gedung, entah mengapa saluran televisi tiba-tiba mengalami gangguan. Dan ketika Mark keluar dari gedung, ia tiba-tiba mengalami The Panic dengan pandangannya yang mendadak menjadi silau. Akibatnya, tubuhnya terasa sangat berat, lalu ia terjatuh, hingga akhirnya selamat setelah segera kembali ke dalam gedung. Ketika ia mencoba menghubungi Julia kembali, ternyata jaringan telepon sudah tidak berfungsi, dan akhirnya, Mark serta Julia pun terpisah. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa Mark dan orang-orang lainnya mau tidak mau harus melakukan lockdown mandiri di dalam gedung. Namun, sekarang orang-orang memperoleh akses menuju terowongan kereta bawah tanah, sehingga Mark dan Enrique pun memulai perjalanan mereka untuk mencapai tujuan masing-masing. Setibanya mereka di terowongan, Enrique memeriksa alat GPS yang dibawanya, dan mengetahui bahwa sinyalnya masih dapat tertangkap, meskipun lemah dan disertai dengan banyak gangguan. Setelah memperhatikan peta jalur kereta bawah tanah, mereka mulai berjalan sesuai dengan jalur tersebut. Dalam perjalanan, mereka melihat seseorang yang mendapatkan seekor tikus untuk dimakan, serta sekelompok orang yang menguasai sebuah area untuk dijadikan tempat tinggal. Tiba-tiba, Mark dan Enrique mendengar suara tembakan dari arah belakang terowongan. Mereka menduga bahwa terdapat orang jahat yang merebut tikus dari seseorang yang sebelumnya telah mereka lihat, sehingga mereka berlari untuk menjauhi orang jahat itu. Sesudah menaiki sebuah peron, Mark dan Enrique tiba di sebuah stasiun yang sudah penuh sesak dengan orang-orang. Ketika mereka melihat seseorang merebut barang milik orang lain, tiba-tiba seorang remaja merampas tas berisi alat GPS. Oleh karena itu, Mark dan Enrique segera mengejar remaja tersebut, yang bergerak dengan sangat lincah. Setelah beberapa saat,
Pengejaran mereka terhenti karena dihentikan oleh sekelompok orang jahat. Mark dan Enrique kemudian meminta dengan baik-baik agar tas tersebut dikembalikan, tetapi kelompok orang jahat itu menolak, dengan alasan bahwa dalam situasi kiamat seperti sekarang, mereka dapat melakukan apa saja, dan yang paling dibutuhkan adalah kekuatan berupa senjata api. Ketika pemimpin kelompok tersebut menuntut agar tas lain yang dimiliki Mark juga diserahkan, Enrique menyadari bahwa situasi di sekitar akan segera mengalami mati lampu dari luar gedung. Maka, begitu seluruh kota mengalami mati lampu, Enrique dan Mark berusaha merebut kembali tas tersebut. Beberapa saat kemudian, Mark berhasil merebut kembali alat GPS dari tangan remaja itu, sementara Enrique berhasil merebut sebuah pistol setelah menghabisi sang pemimpin kelompok. Mark dan Enrique kemudian segera melarikan diri dari kejaran beberapa orang jahat lainnya, dan setelah memanfaatkan keramaian orang, akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Melihat Enrique yang berhasil mendapatkan sebuah pistol membuat Mark merasa takut akan kemungkinan dikhianati. Namun ternyata Enrique tetap menepati janjinya untuk bekerja sama. Hal itu membuat Mark merasa lega. Beberapa waktu kemudian, setelah beristirahat, Mark menyadari bahwa Enrique sudah tidak ada di tempat. Ia sempat menduga bahwa Enrique telah melarikan diri. Tetapi ternyata Enrique hanya pergi mencari plastik untuk melindungi alat GPS dari air. Setelah beberapa waktu melanjutkan perjalanan kembali, mereka melihat bahwa alat GPS mengarahkan mereka menuju sebuah selokan air. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun mau tidak mau harus terjun ke dalam selokan tersebut. Mereka kemudian tiba di sebuah titik untuk memasang sebuah tangki gas, di mana titik tersebut berada di bawah gedung apartemen milik Mark. Oleh karena itu, Enrique harus menembak tangki tersebut dari jarak jauh dengan menggunakan 3 peluru yang tersisa, agar dampak ledakan dapat diminimalisir. Namun, karena Enrique tidak memiliki pengalaman menembak sebelumnya, ditambah dengan kondisi tangannya yang terluka akibat keributan dengan kelompok jahat, tembakannya meleset. Oleh sebab itu, Mark meminta pistol tersebut agar ia yang menembak. Setelah peluru kedua juga meleset, Mark mengalami kesakitan akibat suara tembakan yang keras, hingga membuat telinganya berdarah. Meskipun demikian, hal itu tidak membuatnya menyerah untuk melakukan tembakan terakhir. Akhirnya, ia berhasil meledakkan tangki gas tersebut bersamaan dengan tubuhnya yang terpental. Setelah tidak sadarkan diri untuk beberapa saat, Mark akhirnya kembali sadar dengan senyuman, karena Enrique memberitahunya bahwa Mark telah berhasil menghancurkan dinding sehingga mereka dapat mencapai apartemennya. Mereka kemudian menaiki lubang dinding yang telah hancur, di mana mereka melihat apartemen tersebut kini sudah dihuni oleh banyak orang. Salah satunya adalah tetangga Mark yang masih hidup dan sudah terbiasa memakan tikus sebagai makanannya. Setibanya di depan unit apartemennya, Mark melihat lubang kunci pintu yang telah rusak, dan ternyata sudah ada orang lain yang berada di dalam. Mark pun meminta agar pintu dibuka, tetapi orang tersebut menolak. Oleh karena itu, Mark dan Enrique mendobrak pintu hingga terbuka, dan mereka pun terlibat perkelahian dengan penghuni tersebut. Namun, perkelahian berhenti ketika seorang anak menjelaskan bahwa ia dan kedua orang tuanya tidak memiliki tempat tinggal lagi. Karena unit ini kosong sebelumnya, mereka pun menempatinya. Setelah Mark memberitahu bahwa unit ini adalah miliknya, ia menunjukkan foto Julia sambil bertanya apakah mereka mengenalnya. Keluarga itu menjawab bahwa mereka tidak mengenalnya, sebab unit ini memang sudah kosong ketika mereka tiba. Mark dan Enrique kemudian memeriksa isi unit tersebut, di mana mereka tidak menemukan makanan atau minuman yang layak. Namun, ketika Mark menemukan sebuah gambar yang dibuat oleh si anak, ia menyadari bahwa kertas gambar tersebut berasal dari seorang dokter kandungan. Ketika Mark membalikan kertas itu, ternyata terdapat sebuah gambar bayi di dalam perut Julia, sebagai tanda bahwa Julia sedang hamil, dan hal itu baru diketahui oleh Mark. Alhasil, ia merasa menyesal karena sebelumnya telah menyakiti hati Julia. Akan tetapi, rasa penyesalan tersebut segera teralihkan dengan turunnya hujan. Mark dan Enrique segera mengambil air hujan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan berbagai wadah, dan akhirnya, mereka beserta orang-orang lainnya merasa gembira. Setelah mempersiapkan tombak dan banyak botol berisi air minum, Mark dan Enrique kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Julia, di mana Mark menduga bahwa Julia berada di tempat kerjanya di mall. Namun, Enrique menyatakan bahwa tujuan mereka kali ini adalah menuju rumah sakit, sesuai perjanjian mereka sejak awal. Hal itu membuat Mark emosi karena ia belum menemukan Julia. Akan tetapi, Enrique tidak peduli dan bahkan mengancam Mark dengan pisau apabila ia tetap memaksa, meskipun Julia sedang hamil. Hal ini membuat Mark tidak tahan dan akhirnya menghajar mantan bosnya itu. Namun, perkelahian mereka berhenti setelah Mark dengan sengaja menghancurkan senter. Lalu ia bertanya siapa sebenarnya yang Enrique cari. Enrique pun mengungkapkan bahwa ia ingin mencari ayahnya yang telah terkena stroke 3 bulan yang lalu, sehingga itulah alasan ia hendak pergi ke rumah sakit. Ia berjanji akan memberikan alat GPS setelah ia sampai di rumah sakit,
sehingga Mark akhirnya dapat mengalah dan melanjutkan kerjasama dengan Enrique. Setibanya di sebuah bangunan besar, mereka menemukan sebuah korek api di dalam sebuah ruangan, dan menggunakannya untuk membakar kayu. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara pecahan yang keras. Oleh karena itu, mereka mengambil tombak untuk berjaga-jaga, lalu berjalan menuju asal suara keras tersebut di lorong yang gelap. Tiba-tiba, seekor beruang muncul dari arah lorong itu. Hal ini membuat Mark dan Enrique mau tidak mau harus melawan beruang tersebut. Setelah beberapa usaha, Mark akhirnya memperoleh kesempatan untuk menusuk beruang itu dari bagian bawah perutnya hingga tembus, dan akhirnya, hewan tersebut pun habis. Hal tersebut menjadi kesempatan juga bagi Mark dan Enrique untuk memanfaatkan beruang tersebut, yaitu dengan mengambil dagingnya, dan akhirnya, mereka pun dapat menyantapnya. Setelah mereka membicarakan mengenai kehidupan pribadi, pembicaraan kemudian beralih kepada The Panic, di mana Enrique pernah mendengar melalui siaran radio ketika radio masih berfungsi, bahwa dikatakan terdapat sebuah suku di Australia yang kebal terhadap serangan panik, yakni sebuah suku pengembara yang menggunakan bumerang dan mengenakan pakaian cawat. Dari situlah Mark dan Enrique menduga bahwa suku tersebut dapat menguasai dunia, dan mungkin mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang melakukan lockdown mandiri. Mark dan Enrique kemudian kembali melanjutkan perjalanan di terowongan, di mana mereka bertemu dengan sekelompok orang yang mencurigakan. Namun ternyata mereka adalah orang-orang baik yang hendak pergi menuju sebuah rumah sakit. Hal tersebut membuat Mark teringat bahwa di dekat tempat itu memang terdapat sebuah rumah sakit yang menjadi tujuan Enrique. Namun kelompok tersebut memberikan sebuah informasi yang mengejutkan bagi Enrique. Ia pun segera bergegas menuju tempat yang lebih tinggi, dan ternyata rumah sakit tujuannya telah hangus dilalap api. Alhasil Enrique merasa tidak percaya. Lalu ia mengambil sebuah bangku, dan akhirnya, ia pun melampiaskan kemarahannya dengan melempar bangku tersebut ke arah jendela. Ia menyampaikan bahwa ayahnya berada di sebuah lokasi yang sulit untuk dapat menyelamatkan diri, sehingga ia berpikir bahwa ayahnya tidak selamat. Hal itu memicu dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Akan tetapi, tepat sebelum ia melakukan tindakan bodoh tersebut, Mark dengan cepat menahannya, sehingga pada akhirnya Enrique pun selamat. Sebelum Mark berpisah dengan Enrique, ia memberikan sebuah bungkusan berisi biji-bijian yang sebelumnya telah ia kumpulkan, agar Mark dapat memiliki persediaan makanannya sendiri dan dapat memberikannya kepada anaknya suatu hari nanti. Enrique kemudian berniat untuk menenangkan dirinya, dan setelah memberikan sebuah korek api kepada Mark, ia pun meninggalkan Mark seorang diri. Beberapa waktu kemudian, Mark tiba di area mall yang menjadi tujuannya, di mana ia melihat beberapa orang yang telah habis hidupnya, serta menyaksikan bagian dalam mall yang sunyi sepi. Setelah beberapa saat berjalan, Mark merasa sedang diawasi oleh seseorang. Karena tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk, ia segera mencari Julia di dalam sebuah toko. Namun ternyata, di dalam toko tersebut hanya terdapat mayat atasan Julia. Sementara Julia sendiri tidak berada di sana. Oleh karena itu, Mark berusaha mencari petunjuk hingga akhirnya ia menemukan sebuah pesan dari teman Julia yang ditujukan kepada atasannya di sebuah kaca. Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa teman Julia dan Julia sudah tidak dapat keluar dari mall, sehingga mereka memutuskan untuk bertahan di dalam sebuah supermarket. Maka dari itu, Mark segera pergi menuju supermarket tersebut, hingga ia mendapati area yang gelap dan telah diblokir dengan banyak troli belanja. Tiba-tiba muncul sekelompok orang yang menyorotkan lampu ke arah Mark, karena mereka mengira Mark berasal dari kelompok yang berada di lantai atas. Oleh sebab itu, Mark berusaha menjelaskan maksud kedatangannya yang hanya untuk mencari Julia, hingga membuat kelompok tersebut akhirnya bersedia membantu Mark untuk menemukan Julia. Tidak lama setelah itu, Mark mendengar suara seseorang di belakangnya, sehingga ia mencoba memeriksanya dengan korek api. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh sekelompok penjara yang ingin menguasai supermarket tersebut, sehingga membuat kelompok supermarket mengira bahwa Mark adalah bagian dari kelompok penjara itu. Alhasil terjadilah kekacauan. Tetapi Mark memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari Julia sambil berteriak-teriak memanggil namanya. Hingga akhirnya teman Julia datang menghampiri Mark, dan memberitahukan bahwa ia belum bertemu dengan Julia sejak terakhir kali Mark menelponnya. Teman Julia tersebut menambahkan bahwa Julia telah pergi menemui seorang dokter kandungan untuk memeriksa kehamilannya. Oleh sebab itu, ia berniat mengantarkan Mark agar dapat mencapai tempat dokter tersebut. Namun, tepat sebelum Mark dapat mencapai pintu, sebuah reruntuhan menghalangi jalannya hingga memisahkan dirinya dengan teman Julia. Karena tidak ada pilihan lain, Mark menyuruh teman Julia itu untuk melawan rasa takutnya terhadap The Panic dengan keluar ke tempat terbuka. Tetapi temannya merasa tidak sanggup, hingga akhirnya ia habis hidupnya tertimpa reruntuhan lainnya. Tidak lama setelah Mark melanjutkan perjalanannya untuk mencari jalan keluar, tiba-tiba salah seorang dari kelompok supermarket berusaha menghabisinya. Namun tindakannya segera dihentikan oleh seseorang, yang ternyata adalah Enrique.
Enrique mengatakan bahwa ia memutuskan untuk membantu Mark. Akan tetapi, sebelum Enrique dapat membangunkan Mark, orang supermarket tersebut menusukkan senjata ke perut Enrique. Meski demikian, Enrique berhasil membalas serangan itu. Namun karena orang supermarket tersebut masih remaja dan wajahnya menunjukkan penyesalan, Enrique memutuskan untuk tidak menghabisinya. Dan akhirnya, ia bersama Mark pun pergi. Setelah melihat peta untuk mengetahui lokasi dokter kandungan, Mark dan Enrique menuju tempat tersebut. Akan tetapi, perjalanan mereka terhalang oleh sebuah jalan raya yang harus mereka seberangi untuk dapat sampai ke tempat dokter. Oleh sebab itu, Mark pergi menuju lantai paling atas untuk mencoba mencari Julia dari balik jendela. Hingga akhirnya Mark berhasil melihat Julia yang juga sedang berada di dekat jendela. Dan akhirnya, mereka saling melihat satu sama lain. Setelah melepaskan rindu dari kejauhan, Mark kembali kepada Enrique yang menunggu di bioskop dengan memegangi perutnya. Dan ternyata kondisinya sudah sekarat akibat tusukan dari remaja sebelumnya. Ketika Mark mencoba untuk menyelamatkannya, Enrique berkata agar tidak usah. Dan ia meminta Mark untuk melawan The Panic dengan berjalan keluar melalui pintu serta menyeberangi jalanan demi menyelamatkan Julia. Pesan tersebut didengarkan oleh Mark. Dan setelah beberapa saat, mantan atasannya itu pun menghembuskan napas terakhirnya. Dimulailah perjuangan Mark untuk keluar ke jalanan, di mana ia disambut oleh cahaya menyilaukan dari langit. Akan tetapi, hal itu tidak menghentikan usahanya untuk melawan The Panic. Di tengah perjuangannya, ia mulai sempoyongan sembari tetap berjalan. Dengan napas yang semakin berat, telinga yang mulai mengeluarkan darah, hingga matanya yang juga ikut berdarah. Namun, hal itu pun tidak menghentikan tekad Mark untuk terus melangkah, hingga tubuhnya akhirnya tumbang. Meskipun demikian, ia berhasil menyeberangi jalan raya, dan akhirnya, dia pun bertemu dengan Julia. Setelah itu, Mark membantu Julia untuk melahirkan. Lalu ia menggunakan biji-bijian yang diberikan Enrique untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, sehingga ia, Julia, dan anak mereka tetap dapat bertahan hidup. Waktu pun berlalu, hingga Mark mengajarkan anaknya untuk berani berjalan keluar ke jalanan. Dan ternyata tubuh anaknya kebal terhadap The Panic. Ketika anaknya telah beranjak remaja, datanglah beberapa remaja lainnya yang mengajaknya untuk berpetualang ke dunia luar, demi menjadi bagian dari generasi baru umat manusia yang secara alami kebal terhadap The Panic. Film The Last Days diakhiri dengan sang anak yang berpamitan kepada kedua orang tuanya. Dan akhirnya, ia bersama teman-temannya pun mulai membangun kembali peradaban. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.